Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Teman-teman, kita akan mulai ibadah online kita hari ini. Pastikan teman-teman sudah mandi, sudah makan, duduk dengan baik, dan juga berpakaian yang rapi karena hari ini kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui doa dan pujian kita. Siapa yang siap untuk beribadah dan berjumpa dengan Tuhan Yesus? Yang siap katakan dengan kuat, yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebentar ingin beribadah. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, amin. Ayo kakak-kakak, kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan. Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih teman-teman? Pasti luar biasa di dalam Tuhan Yesus kan? Amin Brian, pasti luar biasa. Dan pasti pasukan yang di rumah udah siap buat ibadah online nih Brian. Nah teman-teman, sebelum kita ibadah online, kita coba ambil posisi pasukan yuk teman-teman. Ayo. Papa mama juga ikutan ya. Oke deh, yuk kita jongkok dulu ya, jongkok dulu. Udah siap? Udah siap belum ya Brian ya? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Pasukannya Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Kayla, Ya. aku yakin pasti di dalam hati kita ada nyanyian untuk Tuhan Yesus. Amin. Kita mau nyanyi lagu ini bareng-bareng ya pasukan. Sambil tepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Lebih semangat lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Sambil tepuk tangan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lebih semangat lagi pasukan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, 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 haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah Brian, kalau misalnya di hati kita penuh nyanyian, berarti kita juga mau kerjakan apa yang Tuhan kerjakan Brian. Karena Tuhan Yesus
jagoan kita. Yuk kita mau nyanyi lagu ini. Yesus jagoanku, oh ya, Yesus idolaku, keren. Yesus teladanku, wow, ku mau seperti dia. Yesus jagoanku, Yesus jagoanku, oh ya, Yesus idolaku, keren. Yesus teladanku, wow, ku mau seperti dia. Ku mau kerjakan segala yang dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang dia kerjakan. Ku mau kerjakan segala yang dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang dia perintahkan. Kita mau lebih semangat lagi, katakan lagu ini pasukan. Sambil tepuk tangan. Yesus jagoanku, oh ya, Yesus idolaku, keren. Yesus teladanku, wow, ku mau seperti dia. Ku mau kerjakan segala yang dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang dia perintahkan. Ku mau kerjakan segala yang dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang dia perintahkan. Segala yang dia perintahkan. Segala yang dia perintahkan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah sekarang adik-adik sama mama papa boleh kembali duduk lagi. Kita mau mulai penyembahan kita hari ini. Kita mau siapin hati kita. Kita mau berikan penyembahan terbaik kita sama Tuhan Yesus sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini. Kita mau sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
Kita mau katakan lagu ini dari awal pasukan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Naikkan syukur kami ya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu ya Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Yuk kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih. Yuk kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau sungguh baik. Yuk sembah Tuhan pasukan. Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
supaya bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus, supaya bangsa Indonesia damai ya Tuhan Yesus, supaya bangsa Indonesia tidak ada rusuh ya Tuhan Yesus, supaya COVID-19 di Indonesia pergi jauh-jauh ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Indonesia, tempat di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus, supaya Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia ya Tuhan Yesus. Amin. Supaya pemimpin-pemimpin Indonesia sehat selalu ya Tuhan Yesus. Masyarakat di sini ya Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus Indonesia, Engkau urap Indonesia ya Tuhan Yesus, menjadi bangsa yang menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati Indonesia ya Tuhan Yesus. Segala penyakit Engkau bersihkan dari Indonesia ya Tuhan Yesus. Dari pelosok-pelosok orang-orang yang tidak mampu ya Tuhan Yesus, Engkau jaga mereka ya Tuhan Yesus. Engkau jaga pulau-pulau di Indonesia ya Tuhan Yesus, supaya air tercemar Engkau hilangkan, udara yang tercemar Engkau hilangkan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati negeri kami ya Tuhan Yesus, supaya negeri kami menjadi negeri yang subur ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk selama ini, untuk Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami minta untuk Engkau menjaga Indonesia ya Tuhan Yesus, supaya COVID-19 berhenti dan orang-orang mulai menyembah Engkau ya Tuhan Yesus, mulai mengetahui kalau Engkau adalah Tuhan yang benar ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah jaga Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendengar firman ya Tuhan Yesus, supaya firman lancar dari awal sampai akhir ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, supaya pasukan bisa mengerti apa yang difirmankan oleh kakak-kakak ya Tuhan Yesus. Bisa mengerti apa itu firman Tuhan ya Tuhan Yesus, apa itu Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Teman-teman, mari kita berdoa seperti Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, shalom papa mama. Kita mau ngapain ya? Iya betul, kita mau dengerin firman Tuhan. Jadi semuanya ayo ambil posisi yang enak. Tapi bukan sambil tidur-tiduran ya pasukan, apalagi sambil main gadget. Wah, kenapa Kak? Supaya waktu kita dengerin firman Tuhan, kita bisa ingat-ingat di dalam pikiran kita. Dan kita bisa simpan di dalam hati. Ya, nah hari ini kita mau dengerin ceritanya diambil dari 2 Samuel 16 dan 2 Samuel 19. Jadi pasukan nanti setelah ibadah online-nya selesai, kita bisa baca secara utuh dalam Alkitab. Dan papa mama bisa bacain buat adik-adik yang masih kecil-kecil. Ya pasukan. Nah sekarang yang udah siap dengerin firman Tuhan, ayo sama-sama katakan yes, yes, yes. Wah pinter-pinter semuanya. Nah sekarang Kalita mau tanya dulu, siapa nih yang tahu siapa nama raja yang paling terkenal di Israel? Ada yang tahu? Dia punya hati yang sangat disukai sama Tuhan. Ada yang tahu siapa? Iya betul, namanya Raja Daud. Raja Daud waktu itu memerintah di Israel, tepatnya di kota Yerusalem. Nah, tapi anaknya yang bernama Absalom, dia mengadakan persepakatan yang jahat. Apa tuh Kak? Itu rencana yang jahat terhadap papanya. Wah, kenapa ya kira-kira? Kok Absalom
malah bikin hal yang gak baik sama papanya. Karena hatinya dipenuhi sama marah, sama kesel. Makanya dia bisa berpikir, dia bisa bertindak yang tidak baik pasukan. Pada akhirnya Raja Daud dengan sedih, dia harus terpaksa meninggalkan Yerusalem. Waduh, kasihan banget ya, sedih banget. Nah pasukan, dalam perjalanan Raja Daud bertemu dengan seseorang yang bernama Bapak Simei. Siapa namanya? Iya betul, Bapak Simei. Nah kira-kira nih pasukan, kalau rombongan raja datang, kira-kira apa yang dilakuin? Coba kita pikir-pikir dulu. Oh bener, nyambut. Apalagi? Oh gelar karpet merah. Bisa. Apalagi? Ngasih, sediain makanan yang enak-enak. Wah bener juga. Tapi sekarang kita mau lihat ya pasukan. Sekarang bikin dulu teropongnya sama-sama. Hap. Krek. Sekarang kita lihat ya, sambil dihitung ya. 1, 2, 3, teram. Kira-kira Bapak Simei melakukan gak seperti yang tadi kita sebutin? Ternyata tidak pasukan. Dia malah ambil batu, dia malah melempari Raja Daud. Dan gak cuma sampai itu aja pasukan. Dia sambil mengutuki Raja Daud. Mengutuki apa sih Kak? Kalau sekarang itu istilah kerennya membuli. Mengatakan hal-hal yang tidak baik. Bahkan nih Bapak Simei mempermalukan Raja Daud di depan banyak orang. Padahal tahu nggak pasukan? Raja Daud tuh nggak sendirian loh. Dia sama-sama rombongan. Sama tentara yang hebat-hebat. Pengawal yang keren-keren. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tapi Bapak Simei tidak takut sedikit pun. Wah, pasti pasukan ada yang nanya nih, Kak, Bapak Simei itu siapa sih? Dia itu teman atau musuh? Nih ya pasukan, kalau pasukan nanti baca di kitab 2 Samuel, pasukan akan nemuin Simei itu nama lengkapnya adalah Simei bin Gera. Dia berasal dari suku Benyamin. Ternyata nih pasukan, tahu nggak sih? Dia itu adalah keluarganya Raja Saul. Ya terus Kak, so what gitu loh. Terus kok dia bisa nekat sih menghina-hina Raja Daud? Ternyata nih pasukan, Bapak Simei itu punya hati yang dipenuhi dengan kemarahan. Tahu gak pasukan? Dia marah sama Raja Daud karena dia pikir Raja Daud itu sudah bikin sesuatu yang jahat sama Raja Saul. Dia pikir nih ya, karena dia dipenuhi sama rasa marah, rasa dendam. Dia mikirnya gini, gara-gara si Daud nih, anak-anaknya Saul tidak ada yang bisa jadi raja lagi. Wah, padahal kita tahu ceritanya ya pasukan, kalau Daud itu dipilih jadi raja karena memang Tuhan yang memilih. Wah pasukan, gara-gara apa? Gara-gara tadi Kalita bilang, Bapak Simei hatinya dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan rasa dendam. Makanya dia tidak bisa menerima keadaan. Dia bisa berbuat yang jahat, betul sekali. Tapi di situ di sampingnya Raja Daud berdiri seorang pengawal yang namanya Bapak Abisai. Wah, Bapak Abisai maju. Terus dia bilang gini sama Raja Daud, Raja, izinkan aku menyeberang, izinkan aku menghukum Bapak Simei. Wah, kira-kira pasukan, ini ada yang belain Raja Daud loh. Raja Daudnya kira-kira ngapain ya? Kita lihat ya pasukan, kita intip sama-sama. 1, 2, 3, hap. Wah, ternyata Raja Daudnya melarang Abisai. Bahkan dia bilang begini sama Abisai, biarin aja Abisai. Jangan-jangan itu memang Tuhan sudah berfirman sama Raja Daud. Bahkan ditambahin lagi, Raja Daud bilang begini, Tuhan yang akan memperhatikan kesengsaraanku.
Tuhan yang akan memperhatikan kesusahanku. Tuhan yang akan menggantikan segala kutuk yang diucapkan sama Bapak Simei menjadi hal yang baik, menjadi berkat. Wow, luar biasa sekali ya Raja Daud. Kenapa bisa begitu? Apa rahasianya? Pengen tahu pasukan, pengen tahu rahasianya Bapak Daud? Karena Bapak Daud punya hati yang humble. Dia punya kerendahan hati. Jadi dia bisa berpikir yang baik, dia bisa berkata-kata yang baik, dia bisa berlaku yang baik, bisa bersikap yang baik. Hatinya siap untuk menerima segala keadaan yang enggak enak. Wah, akhirnya Raja Daud melanjutkan perjalanan. Tapi Bapak Simei-nya tetap ngomong-ngomong yang enggak baik. Nah, pasukan, setelah sekian beberapa lama, akhirnya tadi inget gak yang anaknya Bapak Raja Daud? Iya betul, namanya Absalom. Absalom akhirnya meninggal dunia. Dan itu artinya Raja Daud bisa kembali kemana? Ke kota Yerusalem. Wah, waktu dia perjalanan pulang ke Yerusalem, dia ketemu lagi sama namanya yang Bapak Simei. Kali ini berbeda pasukan. Bapak Simei menyambut Raja Daud. Bahkan dia sambil sujud. Dia sambil mohon-mohon sama Raja. Dibilangnya gitu, Raja tolongin aku. Maafin aku ya Raja. Aku udah salah. Jangan inget-inget lagi kesalahan aku. Aku bersalah. Katanya gitu. Wah, tapi Bapak Abisai dia nggak terima. Dia maju. Dia bilang gini sama Daud, Raja Daud, Bapak Simei ini patut dihukum karena dia sudah menghina-hina orang yang diurapi sama Tuhan. Tapi sekali lagi pasukan, Raja Daud tidak membalas. Raja Daud tetap memaafkan Bapak Simei. Bahkan dia bilang begini sama Abisai, Abisai, aku bersumpah aku tidak akan menghukum mati Bapak Simei. Wow, keren sekali pasukan. Dia punya hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tahu nggak kenapa pasukan? Dia bisa berespon dengan tepat. Karena dimulai dari kerendahan hati. Ayo sama-sama bikin gerakan begini. Kerendahan hati. Dimulai dari kerendahan hati, dia bisa berpikir yang baik, dia bisa berlaku yang baik, dia bisa berkata-kata yang baik, dia tidak membalas sedikit pun kejahatan yang dilakukan Bapak Simei. Karena apa? Karena dia punya kerendahan hati. Nah, pasukan, hari ini Tuhan juga menginginkan kita anak-anaknya memiliki kerendahan hati seperti Daud. Walaupun mungkin keadaan yang kita hadapi sekarang-sekarang ini tidak enak, tidak nyaman. Misalnya nih, waktu kita belajar online, terus adik kita bikin kesal dengan gangguin kita. Kita dikasih pilihan loh pasukan, mau ngomel-ngomel atau mau memaafkan. Atau misalnya ada teman kita yang membuli kita. Kira-kira hati kita mau kesel atau enggak? Atau misalnya nih pasukan, ada teman kita yang suka nyalah-nyalahin kita. Padahal kita nggak buat salah. Kira-kira pasukan mau memaafkan atau mau ngomel-ngomel atau mau kesal? Atau misalnya nih pasukan, misalnya papa mama udah janjiin sesuatu tapi belum sempet dikabulin, belum sempet dikasih ke pasukan. Kira-kira pasukan ngomel-ngomel, marah-marah nuntut mama papa atau menerima keadaannya? Nah, hari ini kita diminta untuk punya apa namanya? Ya, betul, kerendahan hati. Kita bisa memaafkan, kita bisa tidak membalas kejahatan orang lain. Bahkan kita punya hati yang siap menerima setiap keadaan yang tidak baik. Wah, pasti pasukan ada yang bilang gini, Kak, itu mah susah banget. Gimana caranya? Nah, pasukan harus ingat, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita untuk punya kerendahan hati.
kita cuma hanya bilang, Roh Kudus, aku mau punya kerendahan hati. Tolongin aku Tuhan. Cuma dengan kayak gitu aja kita bisa punya kerendahan hati. Nah, sekarang pasukan, Kalita mau tanya, siapa di sini yang mau punya kerendahan hati? Iya, sekarang ayo angkat tangannya pasukan. Kita mau minta sungguh-sungguh ya di hadapannya Tuhan Yesus. Bareng-bareng sama papa mama juga. Yuk, sama-sama kita minta ya pasukan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sungguh-sungguh pasukan. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Kita minta sama Roh Kudus. Kami minta Tuhan, hati seperti-Mu. Kami minta kerendahan hati. Ayo pasukan, dengan kata-kata-Mu sendiri, ayo minta sama Tuhan. Ayo papa mama mulai dampingi. Ayo papa mama mulai arahin tanganmu untuk setiap pasukan. Ayo sama-sama kita sepakat minta sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berikan kerendahan hati. Biar Tuhan sendiri yang penuhi dengan kuasa yang daripada Roh Kudus. Kami minta Allah Roh Kudus, berikan kami hati. Berikan kami kerendahan hati seperti yang Kau minta, seperti yang Kau ingini. Kami minta Tuhan, kami minta Roh Kudus, kami minta Tuhan, kami minta Tuhan, kami minta. Mampukan kami Tuhan, miliki kerendahan hati, hati yang siap Tuhan, menerima keadaan, hati yang siap Tuhan seperti-Mu. Ayo pasukan semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi di hadapannya Tuhan. Ayo sama-sama ya, ikuti Kalita ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari Raja Daud. Dia punya kerendahan hati untuk tidak membalas setiap kejahatan. Dia bisa terima keadaan yang tidak baik. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, tolongin aku ya, supaya aku bisa punya hati seperti Tuhan, seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus, aku siap punya respon yang terbaik. Aku mulai dari hatiku, aku mau Tuhan punya pikiran yang baik,
punya perkataan yang baik. Bahkan setiap sikapku, setiap tindakanku, semuanya baik di hadapan Tuhan. Semuanya tepat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih pasukan, terima kasih Papa Mama. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari pasukan, terima berkat dari Tuhan, angkat kedua tanganmu, sungguh-sungguh terima. Tuhan, kami mengangkat tangan kami terima berkat dari Tuhan. Biarlah umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, ini menjadi bagian pasukan-pasukan-Mu Tuhan. Menjadi kesayangan-Mu, menjadi militan di hadapan Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Pakai mereka, urapi mereka dengan urapan yang baru, terus menerus. Di mana saja mereka berada, anugerah Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang bawa kita semua masuk dalam kerajaan surga dan kita memerintah bersama Dia selama-lamanya. Yang sungguh percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom teman-teman, saatnya deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta Tuhan tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan. Gimana? Tadi udah dengerin kan firman Tuhan tentang Daud dan Simei? Kali ini kita juga mau buat kreativitas yang berhubungan dengan rendah hati loh. Nah, kreativitasnya seperti ini. Gimana sih cara buatnya? Yang pertama, bahan yang diperlukan adalah kardus. Kardusnya ini berukuran 20 x 24 cm ya pasukan. Yang kedua, kita butuh kertas karton. Di sini kakak pakai warna merah, putih, dan hitam. Pasukan boleh pakai kertas yang ada di rumah. Selanjutnya ada double tip, ada gunting, dan ada pita sebagai hiasan. Langkah yang pertama, pasukan boleh potong dulu kardusnya dengan ukuran 20 x 24 cm. Kalau sudah, di sini kakak pakai kertas warna putih. Pasukan potong sesuai dengan ukuran kardusnya. Pinggirannya boleh dilebihin sekitar 3 cm ya. Lalu kita potong ujungnya bentuk persegi. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini supaya kita lebih mudah buat ngelapisin si kardusnya ini. Kalau udah, kita lapisi double tip ya di belakangnya. Kita buka, lalu kita tempel di depan kardusnya. Nah, jadinya akan seperti ini pasukan. Selanjutnya, di sini kakak pakai karton warna hitam. Kita potong memanjang seperti ini, sesuai ukuran pinggiran dari kardusnya untuk dibuat frame seperti ini ya. Kalau sudah dipotong, belakangnya kita beri double tip. Kalau sudah dibuka, kita tempel seperti ini. Kita lakuin ini di keempat sisinya ya pasukan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini pasukan. Selanjutnya, kita akan buat bentuk hati. Di sini kakak pakai dua warna hitam dan warna merah. Kalau sudah jadi, akan seperti ini. Jangan lupa di belakangnya kita tempel double tip. Kita buka double tipnya.
Untuk hati yang warna merah, kita tempel di atas ya. Seperti ini. Untuk hati yang satu lagi, kakak pakai warna hitam. Kita tempel di bawah hati yang berwarna merah. Kalau sudah, kita perlu kertas yang warna putih. Di sini kakak pakai warna putih. Kita akan gunting. Pertama kita bikin pola lingkaran, lalu kita gunting. Kita buat sebanyak 6 lingkaran ya pasukan. Nah, hasilnya akan seperti ini pasukan. Nah, di setiap lingkaran ini kita akan tulis 3 kata yang berhubungan dengan kerendahan hati dan 3 lainnya yang berhubungan dengan kesombongan. Di sini, untuk yang kerendahan hati, kakak tulis penuh kasih, rendah hati, dan lemah lembut. Untuk yang melambangkan kesombongan, kakak tulis sombong, iri, dan dengki. Selanjutnya, untuk di hati yang warna merah, kita tempel yang melambangkan rendah hati. Hasilnya akan jadi seperti ini. Sebaliknya, untuk di hati yang hitam akan kita tulis tentang kesombongan. Nah, sudah jadi nih pasukan. Selanjutnya, kita akan hias. Di sini kakak hiasnya menggunakan pita ya. Pasukan boleh pakai yang ada di rumah, boleh digambar, atau boleh pakai pita juga. Nah, setelah kita hias, jangan lupa kita tambahin gantungannya di belakangnya ya, seperti ini. Nah, udah jadi nih pasukan kreativitasnya. Kenapa sih kita buat kreativitas ini? Di hati yang warna merah itu melambangkan kerendahan hati, sedangkan di hati yang hitam melambangkan kesombongan. Coba sekalian buat, pasukan cek, pasukan ada di hati merah atau di hati hitam ya. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan, Sekolah Minggu GB Kamboja akan mengadakan Zoom untuk kelas 4, 5, dan 6 dengan tema Having Fun Together. Zoom ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 pukul 5 sore. Link ini bisa didapatkan melalui Instagram @kidsgbkamboja atau menghubungi Kak Angel di nomor 0878 7473 0345. Mari bergabung dan bertumbuh bersama dalam Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati.